Jumpa lagi dengan saya, Zid Angga Hidayah. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu problematika yang terdapat pada mahasiswa Indonesia di Mesir, atau yang biasa kita sebut dengan masisir. Jadi masisir versi saya adalah jadi pribadi yang mempunyai manajemen waktu, karena waktu itu berharga. Saking berharganya waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Waktu tidak akan terulang dan akan terus berjalan. Untuk itu, kita harus menjaga dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Setiap orang pasti memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam. Tapi, ada beberapa orang yang mengatakan ia tidak cukup dengan waktu itu untuk melakukan semua hal. Ada juga yang mengatakan bahwasannya ia bisa menyelesaikan banyak hal dibanding orang lain. Loh, kok bisa gitu ya? Untuk itu, kita akan bahas tentang manajemen waktu. Menurut penulis dan politikus asal Inggris, yaitu Frederick Forsyth, mengatakan bahwasannya manajemen waktu adalah keahlian dalam mempergunakan waktu secara efektif dan efisien, supaya memperoleh banyak manfaat. Lalu, apa aja sih manfaat dari manajemen waktu? Manfaat manajemen waktu itu banyak sekali. 3 di antaranya adalah: yang pertama, jadwal keseharian yang tertata. Ketika kita menerapkan manajemen waktu di dalam kegiatan sehari-hari, tentu kita tidak akan bingung apa yang harus kita lakukan. Berbeda dengan orang yang tidak mempunyai manajemen waktu, dia akan bingung dan kurang produktif pada hari-harinya. Yang kedua, lebih mudah untuk mencapai tujuan. Dengan mempraktekkan manajemen waktu, kita akan tahu yang mana yang prioritas dan yang tidak. Contohnya, ketika teman-teman mempunyai tujuan untuk menjadi lulusan terbaik, maka pasti kalian akan memprioritaskan belajar daripada rebahan. Yang ketiga, menjauhkan kita dari stres. Ketika teman-teman membuat dan mengikuti jadwal yang kalian susun, itu akan memberikan dampak yang positif, karena secara tidak langsung akan mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang nggak penting, sehingga kita tidak cemas dan stres. Lalu, bagaimana sih caranya agar manajemen waktu kita berhasil? Yang pertama, teman-teman bisa tentukan dulu nih skala prioritas kalian. Contohnya, skala prioritas kalian itu masuk ke kuliah, mengaji dengan masyayikh, ataupun muzakarah pelajaran dengan teman. Nah, berarti kalian harus menyampingkan dulu nih untuk rebahan, scroll TikTok, scroll media sosial, nonton drakor, ataupun nonton film. Yang kedua, yaitu berhenti menunda-nunda pekerjaan. Menunda pekerjaan adalah kebiasaan menyampingkan tugas yang penting demi pekerjaan yang lebih mudah dan menyenangkan. Nah, gimana sih caranya agar kita tidak menunda-nunda pekerjaan? Teman-teman bisa membayangkan nih, apa aja sih kesusahan yang akan terjadi ketika kita tidak melakukan hal itu sekarang. Dan hal ini akan membuat kita merasa punya tanggung jawab atas apa yang akan terjadi di masa depan. Yang ketiga, teman-teman bisa menjauhi sumber gangguan yang tak berkesudahan. Contohnya, seperti scroll TikTok, Instagram, dan lain-lain. Nah, gimana teman-teman setelah mendengarkan penjelasan video ini? Semoga manajemen waktu kita menjadi lebih baik lagi ya. Ingat, al-waktu min dahabi, in lam tudrikhu dahaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.